Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan selaku fasilitator, yang terhormat Ibu Dorvita Marbun selaku pengajar praktek, dan perkenalkan saya Ahmad Herudin dari SDN Pademangan Barat 11. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Jakarta Utara. Siang hari ini saya bersama teman sejawat saya. Salam kenal, saya Deden Ahmad Nurjaini. Saya wali kelas 4 bertugas di SDN Pademangan Barat 11 Jakarta Utara. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, pra-observasi. Saksikan video kami selengkapnya. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang Pak Udin. Gimana kabar siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Pak, selalu semangat. Oke Bapak, 3 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Bapak. Saya mendapat tugas untuk mensupervisi akademik kelas Bapak. Dan sepertinya Bapak menyetujuinya ya Pak. Oke Bapak, dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bapak. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, ada tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Dalam tahapan pra-observasi ini harapan saya adalah kita di sini ya Bapak bisa saling sharing, saling tukar pendapat, berdiskusi. Mudah-mudahan pra-observasi ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak, baik akademik maupun non-akademik dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bapak. Oke, Bapak, untuk membuka kegiatan diskusi pasca observasi ini Bapak, menurut Bapak harapannya apa ya Pak untuk kegiatan siang hari ini Pak? Baik Pak Udin, harapan saya sangat bangga ya bisa dipilih oleh Pak Udin dalam supervisi ini. Harapan saya adalah saya bisa meningkatkan, menambah pengetahuan ya tentang akademis non akademis sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai. Oke Pak, kita saling belajar ya Pak. Betul. Kalau boleh tahu Pak, untuk kegiatan observasi besok Bapak materinya apa ya? Untuk materinya saya ambil dari mata pelajaran matematika Pak. Materinya pecahan senilai. Oke, kaitannya dengan tadi pelajaran matematika, terus tentang pecahan senilai, pastinya ada tujuan pembelajarannya Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Baik, kita ingin menilai keterampilan dan kemampuan. Jadi pengetahuannya dengan melalui penyampaian materi ini, peserta didik dapat menjelaskan pecahan-pecahan senilai menggunakan benda-benda konkret Pak di sekitar kita ya. Lalu untuk keterampilannya membuat beberapa pecahan senilai untuk pecahan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dengan menyebut angka. Mencari beberapa cara. Bapak, untuk kegiatan besok, yang pertama yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Baik Pak, untuk persiapan besok kita menyiapkan segalanya, yaitu dengan menyiapkan benda-benda yang akan kita gunakan. Oke Pak. Ada konkret. Kita tahu bersama ya Pak, dalam pecahan senilai itu kita bisa menggunakan 3 cara Pak. Oke Pak. Garis bilangan, dengan media gambar, atau mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Nah, untuk esok saya menggunakan media gambar Pak dengan tambahan media konkret seperti kertas bergambar. Oke Pak, kaitan dengan tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan tadi, Bapak besok memilih dengan metode gambar ya Pak. Kira-kira untuk metode gambar ini Pak yang bisa dikembangkan dari Bapak itu apa Pak? Yang saya kembangkan adalah penggunaan media konkret tersebut Pak untuk meningkatkan pemahaman kepada peserta didik bahwa setelah melakukan kegiatan ini, setelah mereka menempelkan kertas origami yang berwarna-warni ya Pak, sehingga peserta didik memahami bahwa pecahan senilai adalah mempunyai ukuran yang sama dengan ditarik ke bawah, sehingga kita tahu peserta didik lebih memahami hal itu. Baik Bapak, jadi kata kuncinya di sini Bapak ukuran ya Pak, ukuran yang sama untuk memahamkan si siswa tentang pecahan senilai. Betul. Kertas origami tersebut. Betul Pak. Oke, nah kembali lagi Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok Pak? Baik Pak, untuk strateginya yang pertama adalah langkah pertama adalah penyusunan modul ajar Pak. Yang alhamdulillah kemarin saya sempat ngobrol dengan Bapak. Penyusunan modul ajar tersebut sudah memuat tentang ada KSE, ada diferensiasi dan nilai positif Pak, budaya positif.
Alhamdulillah Pak Deden luar biasa sekali ya Pak. Walaupun kemarin kita hanya diskusi sebentar, saya hanya menyampaikan sebagian pesannya saja. Setelah saya lihat modul ajar yang dibuat Bapak, setelah saya baca sekilas tadi, di sini sudah tercantum ada muncul pembelajaran berdiferensiasinya. Di sini juga sudah muncul tentang kompetensi sosial emosional (KSE), dan di sini juga sudah muncul juga budaya positif. Luar biasa sekali Pak, kita saling belajar, saling diskusi tentang penyusunan modul belajar ini Pak. Nah, kalau boleh tahu, strategi apa yang Bapak gunakan di modul belajar ini tentang pembelajaran besok Pak? Baik, strateginya yaitu Pak, kita membuat dia kelompok ya Pak. Oke Pak. Dia kelompok kritik, auditori, dan satu lagi adalah untuk visual. Jadi nanti untuk LKPD-nya masing-masing kita bedakan ya, dalam prosesnya juga. Untuk mungkin atau auditori kita kasih dia kita kasih dia gambar ya, video siap. Nah, untuk kinesthetik kita kasih untuk keterampilan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, strategi apa yang Bapak gunakan di modul ajar untuk pembelajaran besok Pak? Baik Pak, untuk persiapan besok ya, setelah dari asesmen awal di kelas saya itu ada 3 kelompok gaya belajar Pak. Ya, yang pertama itu ada kelompok auditori, ada kelompok kinestik, dan kelompok visual Pak. Nah, masing-masing akan saya bedakan untuk mengerjakannya. Nah, untuk auditori kita mereka peserta didik akan diberi tayangan video Pak, tayangan video-video yang berkaitan dengan materi pecahan senilai. Lalu untuk yang kinestetik, saya akan hadirkan untuk peserta didik menyimak gambar-gambar Pak, gambar-gambar yang berkaitan dengan pecahan senilai tersebut sehingga mereka bisa melihat. Nah, untuk yang kelompok terakhir gaya belajar yang terakhir Pak, untuk yang kinestetik ini kan mereka itu sangat aktif ya Pak, dan mereka butuh hal-hal yang baru. Nah, akan saya beri kegiatan menggunting, menyusun kertas origami tersebut, lalu menempel di gambar-gambar yang sudah saya siapkan, sehingga mereka bisa memahami gambar-gambar itu adalah senilai, pecahan itu senilai. Gitu. Baik Bapak, luar biasa sekali. Kalau boleh ulang ya Pak, tadi saya catat sedikit. Di kelas Bapak, setelah Bapak tadi asesmen awal, ada 3 gaya belajar ya Pak? Betul. Ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Jadi Bapak menyampaikan di auditori, Bapak akan menayangkan sebuah video ya Pak, tentang pecahan senilai. Terus yang kedua ada tentang visual, Bapak akan menampilkan gambar peserta didik untuk menyimak kaitannya dengan pecahan senilai. Terus yang terakhir di gaya belajar yang kinestetik, Bapak akan menggunakan kertas origami anak untuk menyusun, menggunting, menempel, dan menyusunnya ya Pak. Oke Pak, luar biasa sekali Pak. Nah, setelah mendengar strategi yang Bapak Deden sampaikan tadi, seperti ada berdiferensiasi, mempersiapkan alat peraga untuk pembelajaran besok, ada nggak Pak strategi tambahan yang Bapak tambah di modul belajar? Baik Pak, untuk strategi untuk dalam modul ajar ini saya rasa cukup Pak. Oke. Tetapi ada satu hal Pak yang membuat saya khawatir. Apa itu Pak? Yaitu khawatir tentang disiplin waktu Pak. Disiplin waktu. Karena dalam pelaksanaan yang sudah saya pernah lakukan, Iya Pak. karena antusias para peserta didik dalam menunjukkan kinerjanya, unjuk kerjanya dalam presentasi, banyak kelompok-kelompok lain yang belum mendapatkan kesempatan, ini sudah waktunya habis. Jadi pembelajarannya terlalu asik ya. Betul Pak. Jadi kita sangat disiplin waktu itu harus betul-betul segera diperhatikan. Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan masalah disiplin waktu ya Pak. Kekhawatiran ketika besok pembelajaran itu pastinya anak karena ini pembelajaran hal yang baru ya Pak. Anak akan asik ya. Jadi manajemen waktunya tiba-tiba mungkin yang dikhawatirkan Bapak beristirahat. Betul. Itu Bapak yang dikhawatirkan belum selesai tetapi beristirahat sudah berburu. Pastinya Bapak sudah mempersiapkan kemungkinan yang terjadi. Jadi kekhawatiran disiplin waktu yang Bapak sampaikan. Menurut Bapak kekhawatiran itu
untuk menanggulanginya, untuk mencegah kekhawatiran itu apa Pak? Baik Pak, mungkin begini Pak, untuk solusinya yaitu untuk hal disiplin waktu itu besok kita membuat aturan, yaitu membatasi setiap kelompok ini, kita batasi satu kelompok satu pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lagi satu pertanyaan, sehingga disiplin waktu ini bisa kita atasi. Oke, di sini kata kuncinya Bapak akan timur ya, dibatasi waktunya ya Pak. Jadi setiap kelompok tidak terlalu panjang ya Pak. Mudah-mudahan ketika berbunyi pembelajaran pas selesai ya Pak. Sudah selesai. Oke, baik Bapak. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang strategi pembelajaran ya, kekhawatiran Bapak tentang disiplin waktu, tadi Bapak sudah menjelaskan akan melakukan dengan pembatasan waktu ya Pak, sehingga setiap kelompok akan mempunyai kesempatan yang sama. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak untuk pembelajaran besok pasti Bapak punya komitmen. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan tentang pembelajaran yang dilakukan besok? Baik Pak, komitmen yang akan saya buat adalah besok untuk pembelajaran besok ya Pak. Ya, saya akan menjalankan pembelajaran besok sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Oke, ya, yang di dalamnya itu sudah termuat diferensiasi, ada KSE dan disiplin budaya positif. Nah, khawatir tentang masalah disiplin waktu sudah saya bisa tangani, yaitu dengan pembatas waktu ya Pak. Jadi sehingga setiap kelompok itu bisa menunjukkan atau performa yang sama, sehingga semua berkesempatan yang sama. Oke, baik Bapak. Oke Bapak, kalau boleh diulang ya Pak, silakan Bapak menyimpulkan secara singkat ya Pak obrolan kita hari ini di kegiatan praobservasi dari awal sampai akhir. Baik Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, yaitu pembelajaran besok itu Pak, saya menggunakan pelajaran matematika dengan materi pecahan senilai ya Pak. Pecahan senilai. Lalu strategi yang saya buat adalah strateginya adalah berdiferensiasi Pak, berdiferensiasi. Lalu masalah kekhawatiran waktu sudah mendapat solusi ya Pak, dengan membatasi setiap kelompok ini melakukan presentasi, sehingga dengan waktu yang kita tentukan sudah bisa semua bisa menentukan kinerjanya. Lalu untuk komitmen Pak, untuk komitmen saya akan melaksanakan pembelajaran besok itu sesuai dengan modul ajar yang saya susun, ya, yang di dalamnya sudah ada KSE dan budaya positif seperti itu. Oke Bapak, nggak terasa kita di ujung obrolan kegiatan praobservasi ini Pak. Betul. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita diskusi kegiatan praobservasi ini dari awal sampai akhir? Baik Pak, perasaan saya sangat senang Pak dengan diskusi hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran besok ini berjalan dengan lancar dan tertib ya Pak. Sehingga dari pembelajaran ini saya mendapatkan pengalaman baru, sehingga kedepannya saya ingin memperbaiki proses belajar mengajar supaya lebih baik. Oke, baik Bapak, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Sama-sama bagi kegiatan supervisi akademik ini Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya akan meningkatkan kompetensi Bapak dan tentunya bagi pembelajaran anak akan lebih menyenangkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sukses buat tadi. Amin. Terima kasih.